Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan, mahasiswa Magister Administrasi Kebijakan Publik. Dan saya Algifahri Adiwijaya, NPM 1906413440. Kami akan menampilkan sebuah video dari tugas kuliah inovasi yang diampu oleh Profesor Martani. Dalam video ini, kami akan menampilkan sebuah inovasi, yaitu sistem Minapadi yang berada di Kabupaten Sleman. Mari kita saksikan videonya bersama. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah populasi penduduk terbesar keempat di dunia, dengan jumlah 269 juta penduduk jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk tersebut, sangat wajar apabila kebutuhan pangan menjadi sangat tinggi, di mana hal ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah, di mana dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka akan berimbas mengurangnya lahan yang digunakan untuk bercocok tanam, karena akan tergantikan dengan pemukiman tempat tinggal yang akan berakibat susahnya masyarakat untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan guna untuk menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat tersebut untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Bercocok tanam dalam sistem Minapadi merupakan inovasi di bidang budidaya pertanian yang dikombinasikan dengan budidaya perikanan. Prospek lahan yang layak digunakan untuk budidaya Minapadi Indonesia tergolong sangat besar, namun baru 1% dari luas lahan pertanian yang ada yang menggunakan sistem ini. Cara bercocok tanam Minapadi yang terpadu dapat meningkatkan produktivitas lahan. Di samping tidak mengurangi hasil padi, pada lahan yang sama juga dapat dihasilkan ikan. Lahan pada sawah dengan sistem pertanian Minapadi menggunakan pupuk dari kotoran ikan yang memenuhi unsur hara yang dapat menyuburkan tanah pertanian. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sumber pangan dan gizi yang aman bagi kesehatan. Budidaya Minapadi menjadi langkah alternatif yang tepat untuk mendorong ketahanan pangan Indonesia. Kita melihat bahwa ini sangat strategis sekali untuk peningkatan ketahanan pangan ya dari sektor proteinnya. Ya, karena ini penting ya, karena sekarang kita lihat bahwa tren sekarang dan ke depan sudah mulai bagaimana mengkonsumsi perbandingan karbohidrat dengan protein ya. Protein ini harus ditingkatkan. Salah satunya adalah dari ikan itu ya. Jadi ini sebagai penunjang juga untuk ketahanan pangan dari sektor gizi ataupun dari sektor protein. Sedangkan ikan-ikan yang hidup di sela-sela batang padi juga menjadi predator untuk tumbuhan pengganggu. Beras yang dihasilkan dari budidaya Minapadi juga memiliki kualitas yang baik dan menjadi beras organik. Keunggulan cocok tanam sistem Minapadi ini dinilai dapat mendorong kedaulatan pangan di tanah air. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pengembangan melalui dinas terkait di daerah-daerah. Dalam upaya tersebut dikembangkan dua jenis budidaya Minapadi, yaitu dengan sistem penyelang dan sistem tumpang sari. Dalamnya yang jelas karena kita pakai tingkat kepadatan ikan cukup tinggi, jadi dengan kepadatan kira-kira 3-5 ekor per meter persegi, tentunya karena cuaca kadang siang hari itu membutuhkan cuacanya panas, sehingga dengan adanya caren dan juga kolam dalam ini mampu untuk ikan itu tadi bisa berlindung ke tempat yang lebih dalam sehingga dia tidak terganggu di dalam pertumbuhannya. Dengan demikian dia leluasa akan bergerak mencari makan, baik itu pakan alami maupun pakan tambahan, sehingga dia sangat cocok sekali pada lingkungan untuk pertumbuhan itu tadi. Pada sistem penyelang, kolam ini difungsikan di lahan persawahan di antara waktu panen dan waktu tanam, serta umumnya menghasilkan bibit ikan. Sedangkan pada sistem tumpang sari atau disebut juga kolam dalam, ikan dan padi tumbuh bersamaan.
Salah satu proyek percontohan budidaya mina padi ada di Dusun Cibuk Kidul, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberhasilan mina padi di daerah ini tidak hanya menjadi percontohan nasional, tetapi juga menjadi proyek percontohan dunia yang digunakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian FAO di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Buah manis dari cocok tanam mina padi di daerah ini telah dirasakan oleh para petani yang berhasil meningkatkan penghasilan berlipat ganda. Juga berhasil mendatangkan sukses bagi pedagang beras organik dan pedagang ikan. Keberhasilan ini selain mendorong kedaulatan pangan, juga telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. That not only could we raise productivity of the rice by up to 70%, I think went up from 6.5 tons per hectare to up to 9.3 tons per hectare. We also managed to, of course, raise extra income from the fish that was harvested, and we managed to obviously provide nutrition to the local communities. We're actually looking now also to what extent the farming households are eating more fish, hence having better access to protein and other nutritious foods. Salah satu desa yang menjadi contoh keberhasilan mina padi adalah Dusun Cibuk Kidul, Desa Morgoluwih, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, di mana penerapan mina padi ini berhasil meningkatkan kuantitas dan kualitas padi, serta menambah penghasilan masyarakat di bidang perikanan, di mana dusun ini didukung dengan lokasi alam yang menyediakan kondisi lahan yang baik dan sumber daya air yang melimpah, sehingga memudahkan masyarakat untuk bercocok tanam dan beternak ikan. Di mana teknik mina padi yang digunakan adalah tumpang sari, dengan jenis padi yang ditanam adalah mentik susu, dan ikan yang diternakan adalah ikan nila merah. Karena jenis padi dan jenis ikan ini dinilai cocok dan lebih dimudah karena faktor kegagalan yang kecil. Marilah kita lihat analisis Frio pada sistem mina padi ini. Yang pertama yaitu valuable. Sistem mina padi ini meningkatkan penghasilan hingga 22 juta rupiah per hektar per musim tanam. Hal ini karena selain menghasilkan padi, sistem ini juga menghasilkan ikan yang dapat dijual sehingga pendapatan petani meningkat. Kemudian, sistem mina padi ini minim pestisida dan obat-obatan. Karena ikan yang digunakan untuk sistem mina padi membantu membasmi hama merugikan bagi tanaman padi. Selanjutnya yaitu rare. Sistem mina padi ini tidak terlalu langka, tetapi Indonesia menjadi negara yang pertama berhasil menerapkan sistem mina padi dan menjadi proyek percontohan mina padi di dunia. Yang berikutnya yaitu dari segi inimitable. Sistem ini dapat ditiru, tetapi terdapat kendala seperti biaya di awal yang mahal dan kesulitan dalam pengelolaannya, walaupun hasilnya memang lebih menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu organize. Pada tahun 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan mina padi di lahan percontohan seluas 400 hektar yang menyebar di berbagai daerah dan menggandeng Kementerian Pertanian untuk menjadikan sistem tersebut sebagai kegiatan prioritas. Di Kementerian Kelautan Perikanan sendiri pun, mina padi sudah menjadi kegiatan prioritas karena beberapa keunggulan yang dimilikinya. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah inovasi sistem mina padi ini dapat bertahan dan berkelanjutan di Indonesia? Sistem inovasi mina padi yang dilakukan di Indonesia sejalan dengan program dunia, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau biasa disingkat SDGs. Program SDGs tersebut adalah program yang sudah disepakati oleh dunia dan tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pangan global. Jadi, dapat disimpulkan ke depannya sistem mina padi ini dapat bertahan dan akan. Selanjutnya dilihat dari interaksi A to F model, yaitu antara lain activators, browsers, creators, developers, executors, dan facilitators. Yang menjadi activators adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena mina padi merupakan salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, yang merupakan browsers adalah Kementerian Kelautan Perikanan. Dalam hal ini, Ditjen Perikanan Budidaya bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Berikutnya yaitu creators, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta pemerintah daerah.
Yang menjadi developer dalam inovasi ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta pemerintah daerah. Yang menjadi eksekutors antara lain yaitu pemerintah daerah, kelompok pembudidaya ikan, dan kelompok tani. Dan yang terakhir, yang merupakan fasilitator adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setelah menyaksikan video tersebut, kita semua yakin bahwa Indonesia adalah negara yang besar, bahwa Indonesia adalah negara yang bisa maju dengan cara memaksimalkan sumber daya yang ada di dalamnya. Salah satu alat untuk mengembangkan sumber daya tersebut adalah dengan inovasi. Apabila inovasi terus diperhatikan dan terus dikembangkan, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju dan diperhitungkan di dunia. Kami berharap dengan adanya video ini menjadi khazanah ilmu yang bermanfaat bagi yang menyaksikan. Dan bagi kami berdua menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat yang untuk kami bawa ke depannya. Kami berdua mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Segala unsur yang terlibat, kami memohon terima kasih kepada Prof. Martani, Ibu Retno, Pak Andreo yang telah mengampu dalam pembelajaran ini. Tanpa adanya pengampu yang baik, kami tidak akan bisa memiliki khazanah ilmu yang baik juga. Sekian dari kami berdua, terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.